fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, yeah. Oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Oke, Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi ya, Shalom Cornerstone. Shalom. Gak terasa ya, kita udah ada di bulan September minggu ketiga ya. Wah, gak kerasa banget kita udah hampir di penghujung tahun. Semua ini karena kasih karunia Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Amin. Oleh karena itu kita mau melangkah hari demi hari ini yang gak terasa ini. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Kita mau Tuhan pimpin kita dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Yuk sama-sama kita mau satukan hati kita,
Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu hingga hari ini. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami datang di tempat ini, kami rindu Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau Engkau tuntun, pimpin hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat hati setiap kami di tempat ini. Kami mau buka hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang jamah setiap kami di tempat ini. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Buka hatimu teman-teman, haleluya, amin. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Kembali angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu teman-teman. Your grace abounds and deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't start now. So I will call about your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your
angkat kedua tanganmu, mengadakan wajahmu teman-temanku. Kita mau pujikan sebagai deklarasi kita kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami rindu Engkau tuntun setiap kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu pimpin setiap kami di tempat ini. Dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami, Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Teman-teman sendiri angkat pujian. Yes Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Wherever you would call me, take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust. Yes Tuhan, upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lebih sungguh lagi. Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, oh pimpin kami. Oh Spirit lead me. Oh take me deeper. Oh hallelujah. Sembah Tuhan teman-temanku. Oh haleluya. Oh pimpin kami. Oh kami mau percaya Kau beserta. Oh Kau beserta Tuhan, memimpin setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus, thank you Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali angkat pujian ini teman-temanku dengan kesungguhan hatimu. Yes Tuhan, ini pujian kami Tuhan kepadamu. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves.
ambil waktumu untuk Engkau sembah Tuhan teman-temanku. Minta Roh Kudus untuk pimpin setiap kita. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai setiap kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan, meskipun dalam hidup ini Tuhan Yesus banyak ketidakpastian Tuhan. Kami nggak tahu masa depan kita seperti apa Bapa, tapi kami mau tetap percaya kepadamu bahwa Kau memiliki rancangan yang indah buat setiap kami Bapa, bahwa Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Dan di dalam penyertaan-Mu Tuhan itu terdapat damai Tuhan, damai sejahtera yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali akan sembah-Mu teman-temanku sebagai bukti imanku kepada Tuhan, bahwa Engkau menaruh hidupmu ke dalam tangannya dan Kau mau percaya penuh ke dalam rancangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau percaya, kami mau berserah. Tuntun kami di tempat ini Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya hanya kepadamu Bapa. Kau yang selalu ada buat setiap kami Tuhan, menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian. Hanya tinggal bersama-Mu Tuhan, kami rasakan aman Tuhan. Hanya Engkau Bapa, satu-satunya pribadi yang dapat mengenal setiap hati kami. Sedalam-dalamnya hati kami Tuhan, Engkau tahu Bapa. Sebab itu Tuhan, kami gak mau Tuhan pisah dari Engkau. Kami mau menyatakan kebesaran Tuhan sore malam hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Mari dengan hatimu sungguh-sungguh pujikan lagu ini. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
teman-teman sendiri yang menyanyikan lagu ini dengan hatimu sama-sama. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi teman-temanku. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Lebih dari siapapun Tuhan, Kau yang mengenal sedalam-dalamnya hati setiap kami Bapa. Kau yang mengetahui setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
walaupun kami gak bisa bicara Tuhan tentang apa yang jadi masalah kami, tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau terlebih dahulu tahu, mengetahui setiap apa yang kami alami Tuhan. Engkau selalu dekat dengan kami, Engkau selalu menggandeng tangan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami gak mau berhenti untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan berat hati, tapi kami pulang Tuhan dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Engkau mengerti setiap kami. Engkau ajaib dan heran perbuatanmu. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan sumber kekuatanku. Tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan. Engkau setia di dalamku. Haleluya. Hanya Engkau tempat kami untuk bersandar. Hanya Engkau Yesus. Engkau alasan setiap kami untuk bertahan Tuhan. Kami menemukan kedamaian kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kami sangat mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya yang tinggal dalam hati setiap kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Jangan lepaskan dengan kami Tuhan. Kau Bapa, sumber kedamaian bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, jangan berhenti menyembah teman-temanku. Ucapkan syukur-Mu pada saat sore malam hari ini. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Kami gak mau jauh Tuhan dari Engkau. Kami rindu Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan kebesaran nama-Mu sore malam hari ini. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Tetap angkat tangan-Mu, sembah Dia. Jangan lewatkan kesempatan sore malam hari ini untuk menyembah Dia. Jangan hiraukan kanan kirimu, fokuslah untuk menyembah teman-temanku. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Yesus.
angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, jangan turunkan tanganmu. Sama-sama kita mau angkat pujian ini dengan hatimu. Sungguh-sungguh nyatakan kebesarannya. Katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu sekalian. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Sorakan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan karena Engkau besar dan mulia Tuhan. Oleh sebab itu kami gak akan pernah berhenti memuji memuliakan namamu. Yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib. Amin. Oleh karena itu kita mau bersorak, kita mau bersuka cita hari ini. Yang siap bersuka cita lambaikan tanganmu. Sama-sama kita pujikan pujian ya hari ini dengan lebih sukacita lagi yuk. Haleluya, tepuk tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan teman-teman.
cinta sebab Engkau baik Tuhan buat setiap kami. Haleluya. Tepuk tanganmu sekali lagi tinggi-tinggi buat Tuhan. Cornerstone. Sama-sama kita katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
selesai bagi Tuhan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang setuju katakan amin. Berikan selesai bagi Tuhan. Yes. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout! Nothing is impossible. Yeah. Tidak ada yang mustahil Tuhan saat kami berjalan bersamamu. Haleluya. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Oh, nothing is impossible. Oh. Nyatakan dengan iman. I'm not gonna live by what I see, and not gonna live by what I feel. Oh, I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Oh, nothing is impossible. Sama-sama tepuk tangan dan kepala kita. Mari kau yang percaya, mari kita nyatakan hari ini. I believe in you, Jesus. I believe. Sambil angkat kedua tanganmu teman-temanku, katakan I believe. Oh, I believe in you. Yes, I believe. Oh, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Oh, nothing is impossible. I believe only in you. I believe. Oh, I believe in you. Berikan selesai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-temanku. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh setia dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan dalam setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan,
kami akan terus memuji memuliakan-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan memberikan yang paling terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini semuanya boleh menjadi kerajaan-Mu, dupa yang harum Bapa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang siap memberi, sama-sama kita berkata amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sama-sama nyanyikan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Satu kali lagi nyanyikan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali Bapa untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Engkau Bapa. Kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan Yesus, segala pergumulan yang kami bawa Bapa, segala masalah yang kami hadapi Tuhan, segala jawaban yang kami rindukan Tuhan, Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini Bapa, kami tidak menjadi sia-sia. Lembutkan hati kami Tuhan untuk belajar dan mengenal Engkau. Sehingga kami pulang membawa buah Tuhan. Yang kami bawa bukan hanya Tuhan untuk sementara, tapi untuk sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Cornerstone, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan, baik, puji Tuhan. Yang kabarnya kurang baik mungkin tetap bilang puji Tuhan. Ya, belajar untuk bilang puji Tuhan. Kita dikasih kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk datang ke tempat ini. Aku percaya kita semua punya kerinduan untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Kita udah tahu kan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita menemukan Tuhan itu kasih-Nya segitu loh. Berlimpah-limpah buat kita. Yang mungkin bawa masalah hari ini, yang mungkin bawa pergumulan hari ini. Aku gak tahu masalah pribadi lepas pribadi. Kita pasti datang dengan hati yang rindu. Aduh, pengen jawaban dari Tuhan. Aduh, pengen tuntunan dari Tuhan. Aduh, pengen kekuatan dari Tuhan. Yang mungkin bersuka cita hari ini kita punya kerinduan untuk memuji Tuhan. Untuk membalas Tuhan, Kau sudah begitu baik buat setiap dari kita. Kita datang ke gereja ini pingin juga kumpul-kumpul ya sama teman-teman kita. Ketemu teman yang biasanya gak pernah ketemu, terus ketemu di gereja. Ngobrol-ngobrol. Terus habis itu pulang mungkin makan, pergi makan bareng. Ya kan gereja kan orang-orangnya. Benar ya? Kalau datang ke gereja, ini cuman aku atau enggak? Gereja ini dingin gak? Benar ya? Dingin ya? Dingin kan ya? Dan biasanya tempat yang dingin itu, ini aku sampai masih dingin. Tempat yang dingin itu gak banyak nyamuknya. Bahas nyamuk ya, bahas IPA sedikit. Tempat yang dingin itu biasanya enggak banyak nyamuknya. Tapi sering banget di tempat ini, mungkin di tempat gereja ya dingin dan atau di mana, itu meskipun dingin nyamuknya masih ada. Kok bisa ya? Ada yang udah digigit nyamuk hari ini? Aku udah di sini. Tadi belakang banyak nyamuknya. Udah digigit nyamuk. Apalagi yang golongan darah O, kita adalah menu favorit dari kalangan nyamuk. Kita paling sering digigit. Kalau kerumunannya banyak ya, bukan kerumunan nyamuk, kerumunan manusianya banyak. Nyamuk itu cenderung, ini saintifik ya, ini IPA ini. Cenderung milih yang golongan darahnya O. Entah kenapa mereka lebih suka gigit yang golongan darahnya O. Sebentar telinga kanan udah dicium. Sama telinga kiri dicium. Kakinya sampai garuk-garuk dulu. Dicium kan. So sweet sekali ya dicium. Enggak lah. Itu sangat mengganggu. Kalau kita lagi penyembahan, kita lagi fokus, lagi khusyuk gitu. Terus tiba-tiba dia. Ya enak kan? Apalagi yang golongan darahnya O. Sebagai pengalaman, aku sudah 20 tahun hidup sebagai donatur tetap untuk komunitas nyamuk-nyamuk Indonesia. Yang mungkin golongan darahnya O juga sama. Itu menemukan sebuah perilaku yang unik kalau digigit nyamuk, bukan digigit nyamuk, kalau dikerumuni nyamuk. Kalau misalnya lagi kerja, misalnya di rumah lagi pakai laptop ini, lagi kerja tugas atau lagi kerja apa, pakai laptop, biasanya kaki tuh gatel. Gatel apa? Gak ada. Mungkin darahnya ngalir. Terus lanjut lagi. Terus baru bunyi. Terus, wah berarti nyamuk. Mulai dicari. Gak ada ya. Terus habis itu lanjut kerja lagi. Mulai tangannya digigit. Pukul, pang. Gak kena. Cari. Nyamuk mencekno ini, annoying. Orang lagi kerja diganggu. Cari. Lama-lama, bolah kerja sih. Kerja lagi, kaki yang digigit. Pukul, gak kena lagi. Cari lagi. Gak tau lah. Kerja lagi lah. Terus lama-lama bunyi. Terus bunyi. Sampai akhirnya emosi, taruh kerjaannya, cari nyamuknya. Nyamuk itu, nah biasanya kayak gini, anehnya. Aku sampai tanya ChatGPT nih, nyamuk itu bisa gak sih kayak
merasa diawasi. Nyamuk itu bisa gak sih mengerti kalau kita lagi mengawasi? Soalnya pengalamanku, kalau lagi digigit nyamuk, lagi dikerumuni nyamuk, kalau aku memperhatikan dia, gak datang nyamuknya. Kadang kalau ketemu pun bisa jalan di sana lari, tapi gak mendekat. Kayak seakan-akan tahu, lagi dilihatin ya. Jangan sih. Tapi kalau udah kerja lagi, nah dia datang lagi. Terus dilihatin lagi, dia pergi lagi. Udah gak merasa ketemu pengalaman seperti itu. Akhirnya biasanya aku pakai jurus itu jual mahal. Pura-pura jual mahal. Lagi kerja. Ambil lihat. Terus baru kena. Apa sih yang aku mau sampaikan dengan cerita nyamuk ini? Kita malas membahas nyamuk. Teman-teman tahu gak? Yang dilakukan nyamuk itu sama dengan apa yang disukai sama setan. Setan. Bahas nyamuk, bahas setan. Nyamuk itu suka banget kalau kita terdistraksi. Nyamuk itu suka banget kalau kita terdistraksi. Dia lagi gangguin kita, kalau kita lagi fokus mengerjakan sesuatu, itu lebih gampang gigitnya. Ya kan? Ya. Kalau kita lagi kerja, lebih gampang buat gigitnya. Setan juga sama. Kalau kita lagi terdistraksi, itu dia paling senang. Kenapa? Karena dia gigitnya, quote-unquote ya, kayak gigitnya untuk membisikkan kata-kata yang negatif, pikiran yang negatif. Itu lebih gampang buat kita dengerinnya. Kita jadi lebih gak aware sama suaranya Tuhan. Sama kayak nyamuk kan. Lagi kalau kita fokusnya kerja ini mungkin kadang kita digigit kita gak kerasa. Dia suka ya. Kita fokus sama hal yang lain. Nyamuk ini kayak masalah dalam hidupnya kita sebenarnya. Nyamuk ini kayak masalah. Kita punya masalah ini, kita lagi mengerjakan sesuatu. Misalnya nyamuk ini kan masalah. Kita pekerjaan ini kayak hidup, kita lagi melakukan hidup. Dan ini ada masalah. Kalau nyamuk itu dibiarin terus di dalam hidupnya kita kan gak enak kan. Masalah itu gak enak toh. Terus muter-muter di situ-situ terus. Sekali kita mikir, oh hilang, aku tak kerja sih tak mendistraksi diriku, aku tak melakukan sesuatu. Tapi nyamuk itu gak hilang, karena masih ada di situ. Terus habis itu kita kerja lagi, kita melakukan pekerjaan kita menjalani kehidupan, atau mungkin melakukan sesuatu yang mendistraksi kita, nyamuk itu masih ada. Nanti datang lagi. Sama kayak masalah. Aku adalah seseorang yang hobi banget main badminton. Mungkin ada yang di sini suka main badminton. Kalau aku ketika aku belum belajar, belum benar-benar sungguh-sungguh ngerti apa sih yang disediakan Tuhan. Ketika aku lagi stres, aku lagi banyak pikiran lah, males lah pokoknya. Hidup ini rasanya, mikir terus. Apalagi kalau diam-diam, rasanya bawaannya pikir terus. Aku pasti kayak ada grup, biasanya kan ada grup teman, ada grup badminton. Terus info malam ini, info badminton di mana malam ini, info apa hari ini. Cari teman. Itu gak terjadi sekali dua kali, tapi terus menerus dilakukan sampai itu menjadi suatu kayak rutinitas, kebiasaan. Karena itu sudah jadi rutinitas, besoknya kalau menjalani hari itu gak present, gak enjoy. Yang ditunggu, kapan malam ya. Tuh, ndang malam po. Gini terus stres lah, gila lama-lama aku. Ndang malam po. Kenapa pingin cepat-cepat malam? Kita pingin cepat-cepat malam, aku pingin cepat-cepat malam. Karena ketika malam itu datang, aku jadi punya alasan buat lari dari masalahku. Aku jadi punya alasan untuk membohongi diriku sendiri kayak, ya kan aku badminton ya, nggak ada waktu untuk mengurusi hal itu. Aku jadi punya alasan untuk nggak mikirin masalahku. Kayak nyamuk tadi, kalau nggak dipukul, ya tetap ada di sana, gangguin terus. Dan Tuhan nggak mau kita menyelesaikan masalah itu cuman pakai distraksi. Kerjaan terus saya melakukan hidup seperti biasa, cari distraksi sebanyak-banyaknya, biarkan masalah itu pergi sendiri. Pergi nggak? Enggak, pasti bakal tetap ada. Dan Tuhan hari ini mau ngomong, Dia sudah sediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Hari ini kita akan belajar tentang damai, tentang peace. Lanjut, ada judulnya di depan, peace. Kita akan belajar dari
salah satu tokoh di dalam Alkitab. Tokoh ini adalah pahlawan yang terkenal, bisa dibilang orang-orang yang baca itu kayak wah lemah sekali gitu. Orang yang baca kayak wah imannya apa ini, iman cacing ini kayak gini nih. Imannya kok kecil sekali. Tapi dia disebut sebagai seorang pahlawan. Pahlawan ini hidup. Aku ambil cerita ini dari Hakim-Hakim 6. Jadi ini adalah sebuah kisah di kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu isinya tentang bangsa Israel ketika mereka dipimpin sama hakim. Jadi sebelum raja-raja memimpin, bangsa Israel itu dipimpin sama hakim-hakim dulu. Ketika hakim-hakim ini memimpin, bangsa Israel itu gak nurut sama Tuhan. Mereka melakukan apa yang gak jadi kehendaknya Tuhan. Tuhan ngomong A, mereka melakukan B. Tuhan ngomong B, mereka melakukan C. Sampai akhirnya Tuhan kasih mereka pelajaran. Tuhan berikan mereka ke bawah kekuasaan yang namanya bangsa Midian. Anda pernah dengar bangsa Midian? Selama 7 tahun. 7 tahun. Lama. Kayak COVID-19 aja baru 5 tahun lalu. 6 tahun aja belum kan? Yang 7 tahun. 7 tahun diserahkan ke bangsa Midian. Dan orang-orang Israel itu takut banget sama bangsa Midian. Karena tekanan yang diberikan tuh luar biasa. Setakut apa? Mereka, bangsa Israel pada zaman itu, mereka saking takutnya mereka suka bikin kayak tempat perlindungan di tempat-tempat yang tinggi. Kayak gunung-gunung, mereka bikin gua. Mereka bikin kubu-kubu di situ. Supaya mereka bisa berlindung. Kenapa? Karena bangsa Midian itu kalau datang ini mencekno nih, bahasa Surabaya kayak mencekno nih. Bangsa Midian ini kalau datang rame-rame. Jadi gak cuman bangsa Midian, ada namanya orang Amalek. Orang Amalek itu datang. Terus habis itu dituliskan dalam Alkitab juga orang-orang timur. Jadi ada orang-orang dari bangsa timur lain itu juga datang. Mereka datang berbanyak-banyak. Mereka datang rombongan gitu. Mereka datang rombongan dan apa yang mereka lakukan? Mereka berkemah. Nanti ketika mereka datang mereka berkemah di sekelilingnya bangsa Israel. Ketika mereka berkemah, mereka akan tujuannya adalah masuk ke bangsa Israel, musnahkan apa yang ditabur oleh bangsa Israel. Jadi namanya orang dulu, kebanyakan ya mostly pasti pekerjaannya menabur ya kan. Kalau memakan nabur sesuatu untuk dimakan, untuk dijual, benar? Dan pada saat itu, aduh ini bangsa sih juga hebat juga ya. Mereka datang untuk menghabiskan, memusnahkan. Bahkan di Alkitab dituliskan tanpa sisa. Jadi ketika mereka datang rame-rame itu, mereka akan menghabiskan taburannya bangsa Israel sampai tanpa sisa. Gak cuman berhenti sampai hasil tanah, domba, lembu, keledai itu juga gak disisakan. Bayangkan kalau kita di sini berasnya dimusnahkan sama penjajah. Sapi-sapi dimusnahkan. Kambing, domba. Wah, babi lagi. Babi dimusnahkan. Gak makan babi kita. Gimana? Ekonominya hancur, melarat bangsanya. Gak bisa makan. Semakin tertekan. Akhirnya bangsa Israel mulai doa sama Tuhan. Mulai ingat Tuhan lagi. Sebenarnya kan gak nurut toh. Sebenarnya gak nurut. Akhirnya sampai ke satu titik mereka mulai berseru sama Tuhan. Tuhan keadaannya sudah berat. Tuhan aku perlu bantuannya Tuhan. Ini bangsa diginin terus sampai gimana Tuhan. Jadi apa ini bangsa? Singkat cerita, Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan. Yang bisa dibilang Tuhan itu sendiri. Menemui seseorang yang akan diutus untuk jadi penyelamat buat bangsa ini. Yang tadi kita sebut pahlawan-pahlawan itu. Pahlawan yang orang mungkin lihat imannya kecil kali. Malaikat Tuhan datang, terus malaikat Tuhan ngomong, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Pahlawan ini adalah Gideon. Pernah dengar Gideon? Gideon adalah sosok tokoh yang luar biasa. Tapi kita akan belajar hari ini. Gimana sih Gideon kalau menghadapi masalah? Malaikat Tuhan datang ngomong, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dengan latar pada waktu itu Gideon ini lagi ngirik gandum. Tahu mengirik gandum?
Mengirik itu sebuah proses. Gandum itu ada yang namanya sekam, ada yang namanya kayak biji gandum. Nah, sekam itu kayak kulitnya, lapisan luarnya yang melindungi bijinya. Yang dikonsumsi kan bijinya, bukan sekamnya ya kan. Kebanyakan kan mengkonsumsi bijinya. Nah, proses pengirikan itu proses pemisahan. Jadi biar kulitnya itu lepas, bisa dapat bijinya. Ini dilakukan pertama, dikumpulin dulu, dipanen gandumnya, dikumpulin ke suatu tempat, terus ditaruh di lantai, kayak di suatu tempat. Terus entah dipukul atau diinjek-injek, sampai sekamnya sama bijinya itu terpisah. Kalau udah diinjek, udah dipukul-pukul, habis itu yang langkah selanjutnya dilakukan adalah diambil pakai kayak sekop atau garpu, ditarik ke atas, terus kayak dilempar. Pernah ya kayak lihat orang dilempar, kenapa? Biar kalau ada angin, anginnya kencang, bahan-bahan yang ringan, which is sekam itu sama bahan-bahan yang gak perlu, itu ke bawah angin. Jadi yang sisa di tempat itu adalah bijinya. Nah ini namanya proses pengirikan. Dan tempat yang ideal untuk melakukan hal-hal seperti pengirikan gandum, pengirikan tanaman-tanaman yang lain, itu biasanya dilakukan di tempat yang latarnya harus besar. Terus habis itu supaya anginnya banyak. Nah, Gideon waktu bertemu sama malaikat Tuhan ini, Gideon sedang sembunyi-sembunyi. Dia lagi sembunyi mengirik gandum di tempat yang tersembunyi yang gak ideal. Pengirikan gandum ini proses yang meskipun tempatnya ideal, ini namanya manual labor, pasti capek. Prosesnya banyak. Harus dikumpulin, ditaruh, diinjek-injek. Terus habis itu harus dibersihin lagi, dikumpulin, baru dipisahkan, kemudian diolah. Sampai situ aja udah capek. Apalagi kalau tempatnya gak ideal, gak ada angin. Gimana cara misahinnya? Masa satu-satu gitu kan, ini lama toh. Tapi saking takutnya bangsa Israel sama Gideon waktu itu, ya gimana lagi. Yang gak ideal pun harus jadi ideal. Yang tempat yang seharusnya gak dipakai untuk mengirikan, dipakai untuk pengirikan. Dan malaikat Tuhan ngomong, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Mungkin Gideon sendiri lagi nginjek-injek. Wih, pahlawan, mana pahlawan? Karena dia sendiri lagi takut, nginjek-injek gini. Dia sendiri lagi takut, karena dia lagi sembunyi. Dia bukan lagi pede di depan gitu. Terus lagi nginjek-injek, Midian datanglah gitu. Nah itu malaikat Tuhan datang bilang, wah pahlawan yang gagah berani. Dia bisa bilang, iya saya. Nah ini dia lagi sembunyi-sembunyi, takut soalnya. Gideon jawab, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, kenapa semua ini terjadi? Tuhan loh dulu bekerja secara luar biasa. Sekarang kok Tuhan tinggalkan kami? Gideon mikir, ini dengan pertanyaan yang kayak tulus gitu. Kenapa ya? Dulu kata nenek moyang kita, Tuhan itu kerjanya wah luar biasa, begini, begitu. Tapi kok sekarang Tuhan gak bekerja ya? Kenapa ini harus terjadi ya? Dia bertanya-tanya ya. Dalam pikirannya dia bertanya-tanya. Kenapa kejadian yang semengenaskan ini terjadi? Padahal katanya Tuhan itu luar biasa. Katanya Tuhan itu hebat. Katanya Tuhan itu pekerjaannya sebegitu besarnya. Setelah itu malaikat Tuhan ngomong sama Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bayangin, kalian lagi mengerjakan sesuatu, sembunyi-sembunyi karena takut ada musuh. Tiba-tiba ada orang datang, kalahkan musuhmu, suruh kalahkan musuhmu. Gimana perasaannya? Seorang yang penakut gitu. Gideon diutus sama Tuhan saat keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Untuk melakukan perkara yang besar dalam hidupnya. Urusannya hidup dan mati. Bahkan bukan cuma buat dirinya. Ini bukan cuma hidup matinya Gideon. Tapi bangsa Israel. Satu bangsa Israel. Hidup mati itu kayak ini. Pakai Gideon. Pakai satu orang ini. Dia yang diutus sama Tuhan. Mungkin bukan cuma kita yang bertanya-tanya. Kenapa harus Gideon ya? Apa gak ada orang lain ya? Bukan kita tahu. Gideon juga bertanya-tanya, kenapa aku? Salah orang ini kayaknya. Gideon ngomong, aku loh berasal dari kaum yang paling kecil.
Dari Manasya, kaumku paling kecil. Udah paling kecil, aku paling muda di kaumku. Minusnya makin banyak. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang gak dilihat sama Gideon. Tuhan melihat sesuatu kelebihan yang bahkan Gideon sendiri gak ngelihat. Sama kayak kita mungkin. Kita punya masalah sekarang, Tuhan utus untuk sesuatu, Tuhan kasih masalah, kita mungkin merasa, Tuhan salah kasih orang ini. Masalahnya terlalu besar buat kita. Bukan terlalu besar sih, ya mungkin susah Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Yang dikasih itu, Tuhan melihat lebih dari apa yang mungkin kita tahu tentang diri kita sendiri. Kamu gak lebih tahu tentang dirimu daripada Tuhan mengetahui kamu. Aku gak tahu diriku sendiri lebih dari Tuhan mengetahui aku. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kita. Gideon tanya kan, kenapa aku? Kenapa harus aku? Jawabannya Tuhan, ya. Terus habis itu Tuhan ngomong. Jawabannya gak jawab, karena ini. Ya. Tuhan jawab, akulah yang menyertai engkau. Ketika Gideon bingung, kenapa ya Tuhan pakai aku ya? Kenapa ya harus aku ya? Emang aku bisa apa? Kaumku paling kecil, udah paling kecil, paling muda lagi. Kamu lihat aku kan loh, injak-injak gandum loh, sembunyi-sembunyi. Kenapa harus aku yang dipilih? Dan Tuhan bilang, akulah yang menyertai engkau. Singkat cerita, Gideon minta tanda kalau benar-benar itu firman yang datang dari Tuhan. Dan tanda itu dikabulkan, tanda itu dijawab. Akhirnya dia percaya. Ketika dia percaya dia mulai sadar, oh ini dari tadi yang ngomong Tuhan. Jadi kayak gak sadar itu malaikat Tuhan itu kayak pakai sosok manusia. Jadi mungkin dia gak sadar kalau itu Tuhan yang ngomong. Justru dia sadar, oh ini Tuhan yang ngomong. Dia bertemu dengan Tuhan di situ. Dan di Hakim-Hakim 6 ayat 24 bisa ditampilkan di slide. Disebutkan lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Pernah dengar Jehovah Shalom? Tadi kan lagunya Jehovah Jireh. Jehovah Shalom, ini nama mezbahnya Jehovah Shalom. Tuhan adalah damai. Ini kan tulisan Tuhan itu keselamatan. Tapi dalam terjemahan tertentu ada yang bahasanya yang pakai kalau kata shalom ini diinterpretasikan seperti kayak bisa kasih damai, bisa kasih kesejahteraan. Bukan hanya kasih damai secara harfiah. Jadi sama aja, intinya sama. Dan nama mezbah ini adalah Jehovah Shalom. Tuhan adalah damai. Tuhan sang damai sejahtera. Kalau kita haus, kita pergi kemana? Kita beli minum, atau kalau di rumah kita ke galon mungkin atau ke dispenser, kita ambil gelas, kita minum. Kita cari sumber yang bisa mengeluarkan air. Sama kayak kita yang punya masalah sekarang, kalau kita ada masalah, perginya kemana? Apakah badminton? Oh tidak. Apakah main game? Oh tidak. Apakah nongki? Oh tidak. Tuhan kasih jawaban, kalau kita lagi punya masalah, carinya itu sumber. Sumber apa? Damai. Kita butuh damai kan? Cari damai di mana? Dari sumber damai. Itu loh, Jehovah Shalom. Nama Tuhan, Jehovah Shalom. Kemudian di Gideon sudah percaya sama Tuhan, mengalami Tuhan. Gideon dipakai sama Tuhan, dikasih misi. Mulai misi kecil-kecil. Bukan kecil sih, ini juga besar. Mulai dari yang kecil gitu. Dia dibimbing sama Tuhan ketika dia udah percaya sama Tuhan. Ketika dia punya damai. Karena Tuhan ngomong, akulah yang menyertai engkau. Itu berarti dia menempatkan kepercayaannya. Bukan karena, oh ya aku siapa ya, aku gak bisa apa-apa ya. Tapi dia ngerti, oh aku disertai Tuhan loh. Dia punya damai itu, akhirnya dia bisa kerja. Dia bisa ikut Tuhan. Dia mulai ikut Tuhan. Tuhan suruh dia pada waktu itu lingkungannya Gideon. Itu bukan lingkungan yang sehat gitu. Lingkungan kayak tempat tinggalnya. Itu nyembah yang namanya Baal. Sering ya dengar dewa Baal. Dan di tengah-tengah tempat mereka, kayak pemukimannya mereka, itu ada mezbahnya Baal. Nah, Gideon ditugaskan untuk menghancurkan mezbah itu. Milik mungkin keluarganya, teman-temannya, kenalannya. Sesuatu yang cukup berbahaya kan sebenarnya. Dan Gideon melakukan hal itu. Dikerjakan sama Gideon, dia mengikuti kehendak Tuhan dan berhasillah dia.
pekerjaannya mungkin kecil, kayak dia menghancurkan perlindungan yang disertai sama Tuhan. Kan dia percaya sama Tuhan. Mungkin kalau gak ada Tuhan dia bakal mikir, aduh besok dirajam batu mati. Pasti, ya kan? Dirubung massa, menghancurkan tempat ibadah orang. Tapi karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi dan dia punya peace. Karena itu, dia melakukan itu dan dia dilindungi sama Tuhan. Berapa banyak dari kita punya masalah sekarang, mengandalkannya aku harus bisa apa ya, aku bisa apa ya, aku bisa gini ya. Kita mungkin lupa, kalau Tuhan itu menyertai kita, itu loh sumber damainya. Dan gak berhenti sampai sana, Gideon setelah melakukan hal itu dibawa ke perkara yang lebih luar biasa. Dia kan ada seseorang yang dipilih sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Akhirnya dipilih, dia dapat memimpin pasukan untuk mengalahkan bangsa Midian yang sudah menjajah mereka selama 7 tahun. Dibawa ke perkara yang lebih besar lagi. Karena kepercayaannya sama Tuhan. Karena damai yang dia udah punya sama Tuhan. Apa sih yang kita bisa belajar dari kisahnya Gideon ini? Satu, kalau ketika Gideon punya masalah, dia mau menyelesaikannya bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Dia berharap jawaban dari Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok kayak begini ya? Kenapa ya Tuhan? Katanya Tuhan dulu gini. Kok sekarang gini ya? Tapi dia tanya itu bukan kayak sarkas ya. Bukan kayak menodong Tuhan. Tapi dia benar-benar out of curiosity. Dia tanya kenapa ya? Kok bisa ya? Dia tanya sama Tuhan. Dan dia berharap jawaban dari Tuhan. Dan ketika diutus untuk melakukan sesuatu, dia minta tanda. Karena ini bukan sesuatu yang kayak, kita kan kadang bingung ya, minta tanda itu boleh gak sih, minta tanda itu boleh gak sih. Ini kan sesuatu yang gak salah, karena bukan sesuatu yang ditulis secara kayak detail, pasti di dalam Alkitab. Setiap orang Kristen harus membebaskan suatu bangsa, gak ada kan? Itu gak ada, jadi dia minta tanda, itu gak salah. Dia minta tanda, dan tanda itu dijawab. Gideon kalau mau melakukan sesuatu, dia tanya dulu sama Tuhan, ini dari Tuhan atau bukan? Ini ada Tuhan atau enggak? Ini harus gimana? Harus ngapain? Harus pergi ke Mesbah Baal kah? Harus menghancurkan ini kah? Harus pergi ke situ kah? Dia tanya terus sama Tuhan. Dan banyak dari kita kalau punya masalah, larinya ke distraksi. Gak selesai sama Tuhan. Mungkin lebih sering cerita sama teman daripada cerita sama Tuhan. Mungkin lebih sering cari solusi sama teman daripada cari solusi sama Tuhan. Dan kedua, ketika Gideon punya masalah, setelah dengar jawaban dari Tuhan, dia mau untuk mengikuti arahannya Tuhan. Dia mau untuk mengikuti arahannya Tuhan. Banyak dari kita, termasuk aku sendiri sering gitu ya. Udah kayak, ayolah dengar Tuhan gitu. Kalau ada masalah, sempatkan waktu untuk saat teduh, cari Tuhan, doa, tanya-tanya dan lain sebagainya. Ketika mulai dengar jawabannya Tuhan, kita mungkin berhenti sampai situ. Gak mau ikut lagi, karena kita merasa, aneh jalannya Tuhan ini. Agak lain kan jalannya Tuhan. Cobalah Tuhan, tak pikir dulu sebentar. Kalau sementok baru tak balik ke jalan itu. Dan ketika berhentinya di situ. Karena Tuhan ngomong, ketika kita ada masalah, kalau udah dijawab, itu ikuti arahannya Tuhan. Karena kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita ada di dalam penyertaannya Tuhan. Dan jadi poin utama hari ini adalah, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kebingungan, mulai stres, mulai buntu. Kekuatan kita adalah damai dari Tuhan. Dapatnya dari mana? Kita percaya. Kita datang ke sini karena kita percaya kan, kita mengalami Tuhan. Kita lihat kebaikan Tuhan segitu melimpahnya buat kita hari ini. Kita melihat balik ke belakang, wah Tuhan sudah begitu baik buat aku. Datang ke sini kita pengen balas budi sama Tuhan. Kita pengen memuji Tuhan, pengen menyembah Tuhan. Karena kita percaya, kita udah punya pengalaman sama Tuhan. Dan itu harusnya bisa jadi dasar buat kita untuk berharap sama Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatannya kita. Kita harus senantiasa berharap sama kasihnya Tuhan, sama penyertaannya Tuhan, sama penyediaannya Tuhan,
Mungkin yang khawatir sekarang nanti kerja gimana ya, gajinya segini gimana. Kerja sekarang kok gitu-gitu mulu. Terus habis itu mungkin yang masih sekolah bingung nanti mau kerja seperti apa. Kita sudah gak mengharapkan jawaban dari Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penyediaan dari Tuhan. Karena hanya dari Dialah seharusnya kita berharap. Jalannya seharusnya damai seharusnya satu-satunya itu dari Tuhan. Tapi kita suka kalau ada masalah itu jalan sendiri, pakai cara-caranya sendiri. Kalau orang sekarang ngomong kayak jangan ya dek ya. Jangan sendiri ya dek ya. Udah dikasih teman, dikasih Tuhan, dikasih solusi, kita lebih suka jalan sendiri. Karena kita gak menurut biasanya. Seperti Gideon, ketika dia menerima arahan Tuhan, ketika dia menerima jawaban Tuhan, ketika dia mulai percaya sama Tuhan, dia punya damai di dalam Tuhan. Kalau dia jalan, dia ngerti, semuanya bahkan baik-baik saja. Karena kekuatannya dia bukan kekuatan yang ada di dalam dia, tapi Tuhan. Tadi ingat ada di ayat dikatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Apa sih kekuatannya Gideon? Tadi kan kita bahas kayak Gideon ini lemah, Gideon ini imannya kecil, Gideon ini penakut. Dibilang pahlawan yang gagah berani, pahlawan dari mana gitu. Gideon ini orang-orang biasa yang kayak nggak kelihatan, yang nggak, orang nggak bisa ngomong, wah ini orang pas lagi mengirim, ini orang penyertaan Tuhan luar biasa ini. Ya orang biasa. Tapi apa kekuatannya Gideon? Ada beberapa kekuatan yang kita bisa lihat, yang Tuhan lihat dari Gideon. Ini bisa ditampilkan di slide. Dalam bahasa Inggris ya, nanti aku akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Kekuatan itu di translasi bahasa Inggrisnya adalah might. Jadi might di sini adalah kekuatannya. Gideon punya kekuatan sebagai seseorang yang rendah hati. Proses pengirikan gandum itu bukan sesuatu yang gampang. Susah, repot. Becek-becek gini. Dilakukan di lantai, manual, keringetan. Belum lagi kalau tempatnya misalnya ideal ya panas. Itu tempatnya lebih gak ideal lagi, mungkin tambah panas lagi. Dia punya hati yang rendah hati. Itu dilihat Tuhan sebagai kekuatan. Banyak dari kita hari ini merasa rendah hati itu untung gak ya? Rendah hati itu cuan gak ya? Rendah hati itu enak gak ya? Rendah hati itu bagus gak ya? Tuhan bilang hari ini rendah hati adalah sesuatu kekuatan. Semakin rendah hati kita, semakin tinggi kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, Gideon punya kekuatan karena dia adalah seseorang yang peduli. Karena dia peduli, dia mikir kenapa bangsa Israel sampai segininya. Dia peduli supaya bangsa Israel ini punya mengalami yang namanya pembebasan. Karena dia tahu, yang ketiga, dia punya pengertian. Gideon punya pengertian, Gideon punya kekuatan pengertian. Di masa lalu Tuhan itu bekerjanya wah luar biasa. Dan Gideon punya kekuatan, ini yang mungkin merasa juga, dia secara spiritual dia lapar. Dia pingin, karena dia tahu Tuhan itu dulu bekerja seperti ini, kenapa sekarang enggak? Dia pingin melihat pekerjaan Tuhan seperti apa sih? Itu diperhitungkan sebagai kekuatan di mata Tuhan. Kemudian ada yang namanya teachable. Mau diajari, wah ini sesuatu yang powerful banget. Orang yang mau diajari, itu dilihat, bahkan bukan cuma sama Tuhan, sama manusia pun sebagai sesuatu kekuatan. Karena dia mendengar arahan dari Tuhan. Dia mendengar Tuhan ngomong ini, Tuhan suruh ini, dia melakukan. Kalau dia gak ngerti dia tanya, dia mau. Dia rendah hati dan dia mau tanya dan dia mau nurut. Dia bisa diajarin. Dan yang terakhir, ini adalah yang setiap kita punya. Dia punya kekuatan sebagai seorang lemah. Seorang yang lemah. Karena kekuatannya Tuhan sempurna di dalam kita. Karena kita lemah. Ketika kita lemah. Kalau kita kuat, kita punya masalah. Kita menghadapi masalah. Kalau kita berhasil, kita bisa bilang, ya, untung aku baik-baik aja. Untung aku pinter. Untung aku jago. Kemuliaannya buat kita sendiri. Tapi justru ketika kita udah ketemu jalannya buntu, semua pintu tertutup.
Itu kelemahan Tuhan sempurna di situ. Dan itu pun jadi suatu kekuatan di matanya Tuhan. Undang untuk pemain musik maju ke depan. Nah ini yang di highlight hari ini adalah, ingat judulnya apa? Ingat judulnya apa? Peace, damai. Ingat ya, jangan sendiri ya dek ya, jangan sendiri. Harapkan, andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber. Kalau kita masih mengharapkan dunia sebagai sumber damainya kita, aku gak bilang dunia gak bisa kasih kedamaian, bisa. Kalau gak bisa orang-orang gak pergi ke sana. Justru karena bisa, kita suka cari kedamaian dari dunia. Tapi justru yang kayak gitu itu sifatnya sementara, kayak badminton tadi. Selesai badminton pulang, ya masalahnya masih ada, kepikiran lagi. Tidur gak enak, besok bangun harus seharian lagi mikir kapan malam biar badminton lagi. Damainya sementara, cuman waktu itu tok. Harapkan dan andalkan pertolongan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidupnya kita. Jangan ada cabangnya, satu, beneran satu. Stop, jangan andalkan diri kita lagi. Stop untuk pakai caranya kita sendiri lagi. Bukan berarti kita gak boleh mikir, kita perlu mikir. Kita perlu mikir. Tapi jangan andalkan, kalau punya pertanyaan jangan harapkan jawaban itu selalu dari dunia. Harapkan jawaban itu dari Tuhan. Memang Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita gitu. Memang Tuhan bisa pakai sosial media kita. Tuhan bisa pakai lingkungan kita. Tuhan bisa pakai sesuatu yang terjadi secara supranatural. Bisa. Tapi kalau kita mengharapkan misalnya, aku punya teman, terus aku cerita sama dia, aku mengharap solusi dari dia. Apapun yang dia katakan, aku akan menganggap itu dari Tuhan. Oh no. Kalau kita mengharapkan jawaban harus dari Tuhan, yang kita terima adalah yang dari Tuhan. Bukan dari temannya kita. Bukan dari jawaban-jawaban lain yang kita cari. Aku mencari sumber damai itu. Aku menemukan sumber damai itu. Dan aku mengajak setiap dari kita buat cari damainya Tuhan. Cari. Karena kalau kita ketemu, percayalah kita gak, kayak aduh mau balik tuh kayak susah sekali gitu ya. Ya emang sih namanya manusia masih bisa tergoda dengan dosa. Tapi ketika kita ketemu damai itu, Tuhan udah bilang damai kita itu kayak damai yang dikasih Tuhan itu melampaui segala akal. Gak bisa dijelaskan. Harus mengalami sendiri. Dan ketika kita mengalami kita ngerti. Oh ini tau bedanya. Gak akan pernah menyesal. Aku sangat bersuka cita. Akhir-akhir ini juga lagi punya masalah. Punya banyak pikiran. Dan ketika aku memilih pilihannya Tuhan daripada pilihanku sendiri. Wah aku bisa bersuka cita hari ini. Gak menyesal ngambil keputusan itu. Dan aku berharap kita melakukan yang sama. Karena Tuhan baik. Amin. Ingat ya, jangan sendiri ya dia. Ingat Tuhan selalu punya damai buat setiap dari kita. Sama-sama kita satukan hati, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan hari ini Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti pergumulan apa yang sedang setiap dari kami bawa hari ini Tuhan. Ada yang bermasalah Tuhan Yesus, ada yang punya masalah berat. Ada yang mungkin punya sukacita juga Tuhan. Terlepas apapun keadaan kami, ajar kami Bapa untuk tidak pernah melepaskan kedamaian kami yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kau yang melihat hati kami Tuhan. Berapa banyak dari kami Tuhan yang mencari damai masih dari dunia ini. Berapa banyak dari kami Tuhan yang mencari kedamaian sumbernya bukan dari Engkau Tuhan. Berapa banyak dari kami yang hari-hari ini Tuhan cuman berhenti untuk mendengarkan Kau Tuhan. Dan tidak pernah mau melakukan kehendak-Mu. Lembutkan hati kami Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk merasakan damai yang datang dari Tuhan. Karena kami percaya damai yang datang dari Tuhan membawa kemenangan. Seperti Gideon kami mau menang Tuhan. Seperti Gideon kami mau dipakai Bapa. Hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan. Apa yang sudah disampaikan banyak kelemahannya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kerjakan untuk setiap dari kami Bapa. Pulang dari tempat ini Tuhan. Kau yang memperkenalkan kami dengan damai Tuhan yang sejati. Sehingga hari-hari kami ke depan Tuhan kami mengenal kemana kami harus berlari, kemana kami harus mencari Tuhan. Kami tidak mencari jawaban sendiri, tapi kami mencarinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa,
Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan Sampai berdiri, dari-Mu. kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Puji syukur Tuhan kami panjatkan. Terima kasih untuk sore malam hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berada di tempat ini, kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu. Dan teristimewa kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pesan singkat-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Untuk kami semua Tuhan tanpa kecuali. Kiranya Tuhan Kau materaikan, Kau sempurnakan Tuhan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biar itu bisa menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa pakai itu Tuhan dalam keseharian kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan David Lee yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam studinya, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Kau buat berhasil Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sore malam hari ini. Untuk ibadah kami Bapa. Untuk teman-teman yang sudah bertugas Tuhan pada hari ini. Mulai dari WL, pemain musik, kreatif, usher, multimedia, sound, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami terberkati Tuhan. Kami bisa rasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berada di tempat ini Tuhan bukanlah suatu kebetulan.
Tapi inilah kerinduan kami Tuhan. Masing-masing hati setiap kami Bapa. Untuk kami mau lebih lagi Tuhan dekat kepadamu Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami, untuk gereja Betani. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanus Saputra. Untuk youth pastor kami Tuhan Kau Billy Bapa. Mereka yang membimbing kami semua Tuhan. Kau yang persiapkan kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Cornerstone ini Bapa. Anak-anak mudamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau sudah memilih kami untuk menjadi pemenang. Engkau sudah memilih kami Tuhan. Untuk kami bisa pakai kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Bapa. Supaya ketika kami berada di luar sana. Kami bukanlah orang-orang yang biasa. Tapi biarlah mereka orang-orang yang di luar sana. Mereka melihat kemuliaan-Mu Tuhan ada dalam kami Tuhan. Kau perkumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Minggu depan dengan semangat kami yang baru. Kami mau lebih lagi berapi-api Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh lapar akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bersuka
bersukacitalah.